saya dari kelas 2B Pendidikan Agama Islam Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal ujian akhir semester pada mata kuliah fikih muamalah. Nomor satu adalah bagaimana ketika si pembeli itu membatalkan jual beli tersebut secara sepihak. Itu bagaimana hukumnya? Nah, jadi jika sudah terjadi deal atau akad jual beli sudah sesuai dengan rukun-rukun dan syarat jual beli, maka jual beli yang terjadi itu bersifat mengikat atau lazim dalam hukum syariah. Maka dari itu pembeli tidak berhak membatalkan jual beli itu secara sepihak. Akan tetapi jika kemudian si penjual itu kemudian ridho untuk pembatalan jual beli tersebut, sehingga pembeli dan penjual itu sama-sama ridho, maka hukum pembatalan jual beli tersebut hukumnya mubah atau boleh, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keridhaan penjual dan pembeli sebagai syarat kehalalan dalam tijarah atau perdagangan, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa illa an takuna tijaratan an taradhim minkum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan hal yang batil, kecuali di jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka atau saling ridho di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nah, jadi pembatalan dalam secara sepihak, tetapi jika kemudian si penjualnya itu kemudian ridho, maka hukumnya adalah mubah atau boleh, diperbolehkan. Pembatalan jual beli di dalam fikih Islam disebut dengan al-iqalah. Apa sih itu al-iqalah? Al-iqalah adalah membatalkan akad atau menghapus akad serta segala konsekuensi hukumnya dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Jadi boleh. Al-iqalah hukumnya sunnah mustahab sesuai hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang menerima pembatalan akad jual beli dari seseorang muslim, maka Allah akan mengampuni kesalahannya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadis sahih. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana pandangan Anda tentang riba, khususnya riba yang ada di bank konvensional? Nah, dalam perbankan itu ada dua macam bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya, yaitu yang pertama bunga simpanan, yang kedua bunga pinjaman. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional, baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman. Saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman itu ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank itu termasuk riba. Jadi semua yang ada di dalam bank konvensional itu hukumnya riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi pada pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan pinjaman. Jadi hukum riba dalam hukum pinjaman dalam bank konvensional itu termasuk riba, dan sebagaimana Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kita harus menjaga, harus lebih berhati-hati dalam sebuah perniagaan atau jual beli atau meminjam. Jadi kita harus menjauhkan yang namanya riba. Nomor
ketiga adalah bagaimana bagi hasil dalam bank syariah. Jadi, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi, jika tidak ada kebingungan dan cekcok lagi saat bisnis atau usaha selesai dijalankan dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah memiliki 3 macam akad atau perjanjian yang ujung-ujungnya menuju pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Yang pertama berupa akad mudharabah. Mudharabah adalah dalam akad itu akan dijelaskan secara rinci berapa bagian keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak, yaitu bank dan nasabah, termasuk juga perjanjian. Kalau terjadi kerugian, biasanya kerugian yang dilakukan nasabah akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Sementara jika bank yang melakukan kesalahan, maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak bank. Jadi dalam hal ini kedua pihak bisa dibilang sama-sama enak. Jadi akad ini biasanya dilakukan dalam deposito syariah, di mana bank akan menggunakan dana deposito itu untuk investasi atau usaha. Tentu saja investasi atau bisnis usaha yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan syariat syariah Islam. Yang kedua adalah akad musyarakah, adalah akad perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dari satu usaha tertentu, baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal dengan porsi yang sama dan akan menggunakan resiko secara bersama juga. Dalam cara kerja bank konvensional, akad musyarakah ini masuk dalam kredit modal kerja, di mana perbankan syariah akan memberikan kredit. Hanya bedanya, bank konvensional akan menetapkan jumlah suku bunga tertentu, sementara bank syariah mendapat bagian keuntungan sebagaimana yang sudah disepakati. Jadi perbedaan lainnya yaitu bila bank konvensional tidak akan rugi karena pinjaman itu harus dikembalikan berikut bunga, bank syariah masih memiliki kemungkinan rugi bila kerjasama usaha itu gagal. Itu yang bagian nomor 2. Ada lagi yang terakhir, bagian nomor 3, yang berupa akad murabahah. Di dalam akad ini berprinsip akad yang berakhir ini adalah berdasarkan aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Untuk bank syariah yang disepakati kedua belah pihak, misalnya bank membeli tanah harga 100 juta dan akan menjualnya lagi dengan harga 120 juta kepada pembelinya. Baik bank dan pembelinya sama-sama setuju dengan tambahan keuntungan yang didapat bank, yaitu 20 juta. Jadi pihak pembeli akan mencicil seharga 120 juta itu ke bank dengan cicilan tetap hingga tenor pinjamannya itu habis. Akad murabahah ini sering dilakukan untuk perjanjian penggunaan produk kredit pembelian rumah, properti tanah, kendaraan bermotor, tempat usaha dan lain-lain. Jadi itulah bagi hasil dalam bank syariah. Jadi ada tiga akad. Itu untuk pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana hukum orang yang dititipkan barang gadaian, kemudian barang gadaiannya itu dipakai atau digunakan oleh orang yang memberikan gadaian. Di sini mayoritas ulama sepakat bila pengembalian manfaat gadai itu dilakukan oleh rahin, maka hukumnya diperbolehkan, tetapi mereka mensyaratkan tidak mengambil manfaat yang ia lakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun perubahan apapun yang pada gadaian tersebut.
Adapun ulama mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang gadaian selama atas izin si pegadai. Jadi si pegadainya itu mengizinkan apabila barangnya dipakai oleh orang yang memberi gadai. Tuh. Bahkan mazhab Syafi'i menekankan agar memanfaatkan atau kegunaan dari barang gadaian tidak sia-sia. Jadi daripada misalkan kita si A menggadaikan mobil ke si B, nah daripada mobil itu tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, itu akan sia-sia. Jadi lebih baik dipakai, tetapi dengan atas izin si penggadai. Jadi diperbolehkan selama itu mendapatkan izin si pegadai, orang yang menggadaikannya gitu, dan tidak mengalami kerusakan. Jadi si pemakaian ini harus benar-benar menjaga amanah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.